Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallifu hafidhallahu ta'ala ad-darsul wahidu wassalasuna aqsamul khabari. Pelajaran yang ke-31, macam-macam khabar. Qad alimta anna al-mubtada'a huwa ismun marfu'un waqa'a musnadan ilaihi wa tajarrada 'anil awamil al-lafdhiyyati. Wa anna al-khabara huwa ismun marfu'un waqa'a musnadan ila al-mubtada'i summa innal khabara salasatu aqsamin. Sungguh kamu telah mengetahui bahwasanya mubtada itu adalah isim yang dirafa'kan yang menempati tempat sebagai musnad ilaih, yaitu yang dijadikan sandaran, wa tajarrada, dan dia terbebas dari amil-amil lafaz. Artinya menjadikan dia marfu karena tidak ada yang membuat dia mansub atau majrur. Dan sesungguhnya khabar adalah isim yang dirafa'kan yang menempati tempat musnad kepada mubtada. Kemudian sesungguhnya khabar itu ada 3 macam. Lahid ma'i hadhil amsilata. Zaidun qama wa amrun yaqra'u wa aliyun yaktubud darsa. Zaid telah berdiri, ya. Perhatikanlah bersamaku contoh-contoh ini. Zaid telah berdiri, Amr sedang membaca, Ali sedang menulis pelajaran. Tajid anna al-khabara fiha laysa isman mufradan bal jumlatan. Wa Zaidun fil jumlatil ula mubtada'un marfu'un wa khabaruhu huwa qama. Fa naqulu in qama fi'lun madin mamnun 'alal fathi wal fa'ilu. Ini kok ada inna ya? Harusnya qama aja ya. Oh, fa naqulu inna qama gitu ya. Inna qama fi'lun madin mamnun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i. Wa aidan amrun fil jumlati tsaniyati mubtada'un marfu'un wa khabaruhu huwa yaqra'u. Fa naqulu inna yaqra'a fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i. Wa aidan 'aliyun fil jumlati salisati mubtada'un marfu'un wa khabaruhu huwa yaktubu darsa. Fa naqulu inna yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wad darsu maf'ulun bihi mansubun wad darsa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Perhatikan situ ya, kan Zaidun qama, Amrun yaqra'u, Aliyun yaktubud darsa. Itu Zaidunnya, Amrunnya, Aliyunnya sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah fi'il yang ada setelahnya. Jadi Zaidun qama, khobarnya qama. Amrun yaqra'u, khobarnya yaqra'u. Aliyun yaktubud darsa, khobarnya yaktubud darsa. Nah, ini namanya khobar ghairu mufrad ya. Karena menjadi khobar bukan hanya satu kata tapi jumlah. Kan qama ini fi'il pasti ada fa'ilnya. Yaqra'u juga sama, fi'il mudhari ada fa'ilnya. Yaktubud darsa ya, di sini ada fa'il dan ada maf'ul bihnya. Bagaimana cara ngirabnya? Jadi Zaidun itu mubtada, nanti koma di i'rab satu-satu dulu. Koma fil madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, yang udunya memang ala Zaidun. Begitupun Amrun yaqra'u, sama. Yaqra'u fil mudhari, fa'ilnya balik ke Amr. Ali yaktubud darsa, yaktubu fil mudhari, fa'ilnya balik ke Ali. Nanti jumlah dari fi'il fa'il koma, jumlah dari fi'il fa'il yaqra'u, jumlah dari fi'il fa'il yaktubu, dia sebagai khobar ya dari mubtada'nya. Ya, nah, jadi kalau contohnya seperti ini, Zaidun qama Amrun yaqra'u Aliyun yaktubud darsa, khabarnya bukan mufrad, khabarnya bukan satu kata, tapi khabarnya lebih dari satu kata, ghairu mufrad. Ya, dalam konteks ini khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Nah, fattadaha anna al-khabara taratan yakunu mufradan mislu qa'imun fi qawlina Zaidun qa'imun atau mislu qa'imin fi qawlina Zaidun qa'imun wa taratan yakunu jumlatan mislu Zaidun qama. Maka jelaslah sekarang bahwasanya khabar itu ya, ada kalanya dia mufrad seperti qa'im pada ucapan kita Zaidun qa'imun, dan ada kalanya dia jumlah, contohnya Zaidun qama. Kalau Zaidun qa'imun, mana khabarnya? Qa'imun, satu kata yang jadi khabar. Tapi kalau Zaidun qama,
kita nggak bisa bilang koma satu kata, karena koma itu fi'il madhi yang mengandung fa'il. Makanya kita katakan ya khobarnya khobar jumlah. Misal qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum min turab. Wa irabuha Allah lafzul jalalati mubtada'un marfu'un wa alamatul rafi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Khalaqa fi'lun madin min al-fathi wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu ya'udu 'ala Allah. Wa kum al-kafu dhamirun muttasilun min al-dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal mim harfun dalun 'ala al-jama'ati wa min 'ala sukuni wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i min harfi jarin min al-sukuni turabin ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum min turab. Dan Allah menciptakan kalian dari tanah. Maka di sini Allah lafzul jalal sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khalaqakum jumlahnya, ya bukan hanya satu. Kita i'rabnya khalaqa fi'il madhi, fa'ilnya huwa yaudu 'ala Allah, kumnya ini sebagai maf'ul bih. Kemudian min turabin ini jar majrur, ini hanya keterangan tambahan saja. Jadi mana khobarnya lafzul jalal Allah? Khobarnya adalah jumlah dari khalaqakum, ya. Summa innal jumlata naw'ani, jumlatun fi'liyatun wa jumlatun ismiyatun. Kemudian sesungguhnya jumlah itu ada dua macam, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Artinya kita bisa membuat mubtada dari khabar yang termasuk jenis jumlah fi'liyah atau dari khabar yang termasuk jenis jumlah ismiyah. Fal jumlatul fi'liyatu hiya al-musaddaratu bi fi'lin mislu qama zaidun wa kataba zaidun ad-darsa wa kutiba ad-darsu. Fahadihi jumalun fi'liyatun li'annaha mufattatahatun bil fi'li. Ya. Muftatahatun gitu ya. Muftatahatun bil fi'li wa hiya qad taqaw khabaran al-mubtada'i mislu zaidun qama wa amrun yaqra'u wa nahwu dzalika 'ala ma bayyanahu. Maka jumlah fi'liyah adalah yang disandarkan dengan fi'il. Artinya inti kalimatnya itu ada pada fi'il. Contohnya qama zaidun, zaid berdiri, kataba zaidun ad-darsa, zaid telah menulis pelajaran, kutiba ad-darsu, pelajaran telah ditulis. Maka ini adalah kalimat-kalimat fi'liyah karena dia diawali dengan fi'il. Ya sederhananya kan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Dan dia kadang-kadang ya sebagai khobar dari mubtada, contohnya zaidun qoma. Kalau qoma zaidun kan ini namanya jumlah fi'liyah. Qoma fi'il madhi, zaidun fa'ilnya. Nah kalau dibalik ya zaidun qoma, maka dia menjadi jumlah ismiyah. Di mana zaidun adalah mubtadanya, kemudian qoma fi'il, fa'ilnya huwa yaudu 'ala zaidun, jumlahnya sebagai khobar. Ya jadi ketika dibalik fa'ilnya ke depan, ya dikedepankan, maka dia namanya tidak lagi menjadi jumlah fi'liyah tapi jadi jumlah ismiyah. Kayak tadi ya, kataba zaidun ad-darsa, ini jumlah fi'liyah karena depannya kataba. Gimana caranya biar jadi jumlah ismiyah? Dikedepanin zaidun katabat darsa. Nah, kalau kalimatnya zaidun katabat darsa, zaid mubtada ya. Kataba fi'il madhi, fa'ilnya huwa yaudu 'ala zaid. Kemudian jumlah fi'il fa'ilnya sebagai khobarnya zaid ya. Nah, kemudian contoh yang lain amrun yaqra'u ya. Amr sedang membaca. Kalau yaqra'u amrun ini jumlah fi'liyah. Dan contoh yang lain ya seperti apa yang kami jelaskan. Wal jumlatul ismiyatu hiyal musaddaratu bismin mislu zaidun qaimun wa amrun jalisun wa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi jumalun ismiyatun li'annaha muftatahatun bismin fal jumlatul mutakawwanatu minal mubtada'i wal khabari hiya jumlatun ismiyatun wal jumlatul mutakawwanatu minal fi'li wal fa'ili awil fi'li wa naibil fa'ili hiya jumlatun fi'liyatun wal jumlatul ismiyatu hiyal ukhra qad taqa'u khabaran al mubtada'i mislu zaidun baituhu jamilun. Oh ini beda lagi ya, afwan, kita terjemahin dulu. Dan jumlah ismiyah adalah yang disandarkan dengan isim, artinya intinya itu isim. Contohnya zaidun qaimun, zaid berdiri, amrun jalisun, amr duduk, Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini adalah kalimat-kalimat ismiyah karena dia diawali dengan isim. Maka jumlah yang mengandung mubtada khabar
adalah jumlah ismiyah. Dan jumlah yang mengandung fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya. Wal jumlatul ismiyah tu hiyal ukhra qata khabaran mubtada'i. Dan jumlah ismiyah yang lainnya itu kadang-kadang dia menempati tempat khabar dari mubtada. Contohnya Zaidun baituhu jamilun. Jadi ada juga jumlah ismiyah mubtada khabar yang khabarnya mubtada khabar, ya. Contohnya tadi Zaidun baituhu jamilun. Zaid itu rumahnya bagus, ya. Nah, Zaidun baitu jamilun ini kan Zaidunnya mubtada. Kemudian baitu mubtada lagi, ini mubtada yang kedua, ya. Haknya mudhaf ilaih. Kemudian jamilun khobar, tapi ini khobar dari baituhu. Lalu mana khobarnya Zaidun? Khobarnya Zaidun adalah keseluruhan kalimat, ya, baituhu jamilun. Kita katakan bahwa jumlah dari isim, maksudnya dari mubtada dan khobarnya sebagai khobar dari Zaidun, ya. Nah, fa Zaidun mubtada'un marfu'un wa qabla an tukammila i'rabal jumlati do' isbaka la Zaidin wanzur fi jumlati baituhu jamilun tajid baituhu ismun marfu'un wa musnadun ilaihi al-jumalu wa la yujadu amilun lafdhiyun qablahu walladhi rafa'ahu wa tajid kalimata jamilun ismun marfu'un usnida ila baitihi fahuma bila syakkin mubtada'un wa khabaruhu fahuna qad yabdu al-amru ghariban fal jumlatu fiha mubtadani walakin aina khabar mubtada'il awwali wa huwa Zaidun wal jawabu innal jumlatal ismiyata allati ba'dahu fi mahalli raf'in khabarun, ya. Fal i'rabu tafsiri lil misali huwa Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih baituhu mubtada'un sanin marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun wal hawa mudhafun ilaihi jamilun khabar mubtada'i tsani marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i tsani wa khabaruhu minal mubtada'i tsani wa khabarihi khabarun lil mubtada'il awwali yakni Zaidun. Nah, maka Zaidun adalah mubtada yang dirafa'kan dan sebelum kamu menyempurnakan i'rab dari jumlah tersebut, letakkan, ya, jarimu di atas Zaid. Kemudian lihatlah pada kalimat baitu jamilun. Artinya coba tutup dulu. Zaidun anggap aja nggak ada. Kan kalimatnya menjadi baituhu jamilun, ya. Maka kamu akan mendapati bahwa baituhu itu adalah isim yang dirafa'kan dan dia adalah yang disandarkan kepadanya kalimat dan tidak didapati amil lafzi sebelumnya yang merafa'kannya. Dan kamu mendapati kalimat jamil adalah isim yang dirafa'kan yang disandarkan kepada baituhu tadi, ya. Maka keduanya tidak dilakukan lagi sebagai mubtada dan khabarnya, ya. Jadi baituhu jamilun ini jelas sebagai mubtada dan khabar. Fahuna qad yabdul amru, maka di sini telah nampak perkara ghoriban yang asing, ya. Kenapa? Fal jumlatu fiha mubtadani, maka jumlahnya itu terdapat di dalamnya dua mubtada. Akan tetapi di mana khabar mubtada yang pertama, yaitu Zaidun. Jadi kalau baituhu jamilun adalah mubtada khabar, lalu mana khabar dari Zaidun? Kata beliau, wal jawab, dan jawabannya sesungguhnya jumlah ismiyah yang setelahnya sesungguhnya jumlah ismiyah yang ada setelahnya itu adalah sebagai khabarnya, ya. Jadi baituhu jamilun itu kan jumlah ismiyah, ya, itu sebagai khabarnya, ya. Nah, maka i'rab rinci bagi contoh tersebut adalah Zaid sebagai mubtada, kemudian baitu mubtada yang kedua, haknya mudhaf ilaih, jamilun sebagai khabarnya baitu, yaitu mubtada yang kedua. Lalu mana mubtada khabar dari mubtada yang pertama Zaidun? Khabarnya adalah keseluruhan kalimat baituhu jamilun. Jadi jumlah dari mubtada dan khabarnya sebagai khabar, ya. Nah, wa mislu amrun wa akhuhu alimun hindun ummuha shaimatun al muslimu kitabuhul qur'anu al waladu qalamuhu da'i'un al hasubu sana'tuhu mutqinatun, ya, atau mutqanatun.
Contohnya Amr dan saudaranya itu adalah orang yang alim. Hindun ibunya adalah ibunya berpuasa. Seorang muslim itu ya kitabnya adalah Al-Qur'an. Anak kecil itu pulpennya hilang. Al-hasubu komputer itu apa namanya? Sona'atuhu ya. Afwan, bukan sona'atuhu tadi mah. Kalau sona'atuhu itu fi'il ya. Al-hasubu sona'atuhu mutqanatun ya. Komputer itu apa buatannya mutqanatun, sangat baik ya. Nah, ini contoh-contoh mubtada yang khobarnya mubtada khobar ya. Ini contoh-contoh mubtada yang khobarnya mubtada khobar. Misalu qala Allah Ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Wa rabuha al kafiruna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'il wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa nunu iwadun an tanwini fil ismil mufradi hum dhamirun munfasilun mamnun ala sukun fi mahall raf'in mubtada'un sanin. Az-zalimuna khabarul mubtada'i sani marfu'un wa alamatu raf'il wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa nunu iwadun an tanwini fil ismil mufradi wal jumlatul ismiyatu humuz zalimuna khabarul mubtada'il awwali ya. Jadi contoh di Quran ada ayat wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah mereka orang yang zalim. Nah, ini al kafirun, ini mubtada awal namanya. Hum mubtada asani ya. Mubtada sanin, kemudian al zalimuna khabar dari hum. Lalu mana khabarnya al kafirun? Ya keseluruhan kalimat humuz zalimun. Kita katakan wal jumlatu minal mubtada al khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i al awwal. Ya. Nah. Wa qad yatil khabaru ala suratin salisatin fala yakunu mufradan wala jumlatan mislu zaidun fid dari falau lahazta hadzal misala lawajadtahu jumlatan mufidatan yahsunu sukutu 'alaiha qad bada'at bismin marfu'in fayakunu mubtada'an walakin aina khabaruhu. Naam. Ini qad budiat bisa juga ya. Nah. Dan terkadang khabar itu datang atas bentuk yang ketiga. Maka dia bukan mufrad, bukan pula jumlah. Kan tadi kita udah bahas bahwa khabar itu bisa mufrad kayak zaidun qaimun. Khabar bisa jumlah, baik jumlah fi'liyah seperti zaidun qoma atau jumlah ismiyah seperti zaidun abuhu tajirun gitu ya. Tapi ada yang bukan mufrad, bukan pula jumlah. Contohnya zaidun fid dari. Maka kalau kamu perhatikan ya contoh ini, kamu akan mendapati bahwasanya dia adalah jumlah mufidah yang membuat orang diam atasnya. Artinya kalau dia ngomong zaidun fid dari, orang nggak akan minta disempurnakan kalimatnya. Karena kalimatnya sudah sempurna. Zaid ada di rumah itu sudah sempurna kalimatnya. Dan dia diawali dengan isim yang dirafa'kan, maka dia adalah mubtada ya. Jadi zaidun fid dari, zaidunnya mubtada. Akan tapi mana khabarnya? Wal jawabu huwa al jaru wal majruru. Fa zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatul dhahiratu fi akhirih fi harfu jarrin mabniun 'ala sukuni ad-dari ismun majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarril kasratu dhahiratu fi akhirih wal jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun ya. Nah, jawabannya adalah kalimat zaidun fid dari khabarnya adalah jar majrurnya. Jadi zaidun sebagai mubtada, fid dari ini jar majrur sebagai khabarnya zaidun. Artinya khabar ghairu mufrad itu ada dua, yaitu jumlah, tadi udah kita bahas jumlah fi'il, jumlah ismiyah. Satunya lagi ini namanya syibhul jumlah, menyerupai jumlah ya. Nanti ada dua, ada jar majrur sama dzaraf ya. Nah, wa mislu amrun fil masjidi muawiyatu minas sahabati al-kitabu 'alal mindadati an-najatu fis sidqi al-ilmu fis suduri. Nah, dan contoh Amrun fil masjid, Amr ada di masjid, Muawiyah minas sahabah, Muawiyah termasuk sahabat, Al-kitab wal mindodah, kitab ada di atas meja, An-najatu fis sidqi, keberhasilan itu, keselamatan itu ada pada kejujuran, Al-ilmu fis suduri, ilmu itu ada pada dada. Wanzur fi hadil amsilati, Zaidun indaka, Amrun amamaka, ad-daru khalfaka, al-usfuru fawqa syajarati, al-qalamu tahta al-kursi. Satajiduha jumalan tammatan musaddaratan bil mubtada'i
Wa ma ba'da wal khabaru wa yusamma bidzarfi. Fal asma'u taliyatu 'inda wa amama wa khalfa wa fawqa wa tahta tusamma fi ilmin nahwi bidzurufi. Fanaqulu fi i'rabiha dzarfun mansubun wa lam nasbihil fathatu dzahiratu. Dan perhatikanlah contoh-contoh ini. Zaidun indaka, Zaid di sisimu. Amrun amamaka, Amr di depanmu. Ad-daru khalfaka, rumah di belakangmu. Al-usfuru fawqa syajarah, burung di atas pohon. Al-qalamu tahtal kursi, pulpen di bawah kursi. Kamu akan mendapati itu semua sebagai jumlah yang sempurna yang disandarkan dengan mubtada, dan apa yang ada setelahnya adalah khobar dan dinamakan dengan dzarab. Maka isim-isim berikut yaitu inda, amama, khalfa, fawqa dan tahta dinamakan di dalam ilmu nahwu dengan dzarab. Maka kita katakan pada i'rabnya dzarfun mansubun wa lam nasbil fatatu dzahiratu. Fa Zaidun mubtada'un marfu'un inda dzarfun mansubun wa lam nasbil fatatu dzahiratu fi akhiri wa mudafun wal kafu mudafun ilaihi wa dzarfu fi mahallin khabarun. Wa kadza kul fil baqiyati wa yusamma al-jar wal majruru wa dzarfu bi syibhil jumlati. Maka lafaz tadi kan contohnya ada yang Zaidun indaka, itu cara ngirabnya Zaid sebagai mubtada, inda dzarab mansub, tanda nasabnya fathah, kafnya mudhaf ilaihi. Lah, lalu mana khabarnya Zaidun? Nah, Zaidun itu khabarnya adalah indaka. Jadi dzarabnya, dzarfiyahnya satu paket indaka itu sebagai khabarnya Zaidun. Ya. Dan wakada fil baqiyah, begitupun yang lain ya. Amrun amamaka, Amr mubtada, khabarnya mana? Dzarfiyah dari amamaka. Ad-daru khalfaka, mubtada, khabarnya mana? Khalfaka. Dan dinamakan jar majrur dan dzarab sebagai syibhul jumlah ya. Jadi kalau tadi jumlah ada dua, ada jumlah fi'li, ada jumlah ismiyah. Nah, yang ini jar majrur dan dzarab juga bisa sebagai khabar, namanya syibhul jumlah. Nah, misalu qala ta'ala walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wa yurabuha alladzina ismun mausulun fi mahrafin mubtada'un ittaqaw fi'lun wa fa'ilun silatul mausuli fawqa dzarfun mansubun wa mudhafun wa mudhafun ilaihi wa syibul jumlati fi mahrafin khabar mubtada'i. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa itu ada di atas mereka pada hari kiamat. Maka alladzina isim mausul sebagai mubtada, ittaqaw ini fi'il madhi wa fa'ilnya sebagai silah dari mausul alladzina. Kemudian fawqa dzarab mansub dan nasabnya fathah, humnya mudhaf ilaih. Kemudian keseluruhan dari fawqahum kita bilangnya dzarfiyah sebagai khabarnya mubtada alladzina. Fatulakhisu annal khabara salasatun mufradun wa jumlatun wa syibhu jumlatin. Wa annal jumlata ismiyatun wa fi'liyatun wa syibhal jumlati al-jar wal majrur wa dzarfu. Maka kamu bisa menyimpulkan bahwasanya khabar itu ada tiga, yaitu ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Dan sesungguhnya yang jumlah itu ada ismiyah dan fi'liyah, dan syibhul jumlah ada jar majrur dan dzarf. Kesimpulannya kalau kita mau bagi, khabar terbagi menjadi dua, ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ya, yang ghairu mufrad ada 4 ya. Kalau kita mau bagi secara besar ada 2 dulu. Yang ghairu mufrad ada 2, yaitu ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Yang jumlah ada 2, jumlah fi'liyah contohnya Zaidun qama, ada yang ismiyah contohnya Zaidun ummuhu tabibatun misalnya. Kemudian syibhul jumlah ada 2. Ada yang jar majrur contohnya Zaidun fil masjidi, ada yang dzarab misalnya Zaidun inda aliyin, seperti itu ya. Ini kesimpulan dari khabar, bahwa khabar ya berarti kesimpulannya ada 4 ya kalau dirinci. Kalau secara garis besar ada 2, ada jumlah dan syibhul jumlah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.